Racikan Berita. Sekarang kita beralih ke Dr. Antoni Budiawan. Sebelum nanti beliau mungkin sudah siapkan bahan-bahannya, saya mau tanya soal dari sisi fiskal nih, Pak Antoni. Kan Bang Said itu mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 hektar aset negara yang kemungkinan perkirakan ya, kemungkinan beralih fungsi atau berbalik kepemilikan, yaitu jalan-jalan desa, segala macam, irigasi, kemudian sungai, pantai-pantai, bahkan laut dan pagar segala macam. Nah, pertanyaannya kan itu kan harusnya dibayar. Ya pertama, kalau dibayar berapa nilainya? Siapa yang terima? Itu nilainya berapa itu? Saya pernah dapat satu kopi surat dari pemerintah bahwa ada seorang pengusaha yang membebaskan sebuah kawasan di Jakarta. Itu dia harus membayar jalan MHT, tahu MHT ya, 1 meter terus ke sana itu ya. Itu udah nggak cuma beberapa hektar saja dan dia membayar lebih dari sekian miliar gitu. Nah, saya kebayangkan kalau betul angkanya sampai 10.000 hektar dan itu tidak jelas, itu berapa nilainya di sana. Dan kalau dibayar misalnya 1 juta per meter rupiah saja, ya kan pajaknya berapa? Itu dulu deh, nanti kita kembangkan lagi. Monggo silakan. Terima kasih Bang Edi. Ini perlu kalkulasi, tapi Kisaran aja, kisaran. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan perspektif terhadap PSN ini sendiri. Oke. Jadi kita semua sudah bersuara sejak awal bahwa PSN PIK 2 Rempang, BSD, termasuk lagi adalah Wadas. Itu adalah PSN yang bermasalah, PSN yang melanggar hukum. Pertama adalah PSN tahun 2000 ditentukan oleh Perpres saja sejak awal dari tahun 2016. Tidak ada rujukan undang-undang. Nah ini sudah bermasalah. Bukan omnibus law ya, undang-undangnya? Belum. Lalu pada saat itu tidak ada sama sekali rujukan undang. Pokoknya Perpres ujung-ujung ada PSN. Lalu kemudian dibuatlah payung hukum yang Undang-Undang Cipta Kerja. Justru. Oke. Nah dari situ undang-undangnya ini bermasalah, ya, inkonstitusional. Lalu kemudian dibuatlah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang juga bermasalah, manipulatif, karena dianggapnya bahwa di situ ada kegentingan memaksa, ya, dengan ada krisis ekonomi global yang tidak ada. Inilah manipulatif. Nah, atas dasar itu lalu kemudian PSN diaktifkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PSN di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun yang bermasalah, yang inkonstitusional itu, ini ada manipulatif. Bahwa yang boleh melakukan PSN ini adalah sebenarnya pemerintah dan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Jadi seharusnya adalah tidak boleh swasta untuk melaksanakan PSN itu gitu. Tapi kemudian itu di dalam Perpresnya itu adalah manipulatif gitu. Undang-undangnya sendiri manipulatif gitu ya. Contohnya manipulatif apa? Salah satu bahwa kalau untuk kepentingan umum maka harus diadakan yang namanya kajian akademis atau apapun. Nah ini tidak ada. Jadi untuk kepentingan umum diadakan, tetapi untuk PSN itu dilewati saja prasyarat itu. Prasyarat itu dilewati saja. Itu pertama. Jadi dalam hukum ini sudah manipulatif sekali. Lalu kedua, kita tahu bahwa PSN ini ternyata adalah diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Jadi Kemenparkraf. Itu masih Sandi ya? Masih Sandi. Itu kalau yang diusulkan di situ, dan di situ adalah 1.750 sekitar gitu ya, 55 hektar. Nah, di dalam penunjukan itu hanya lokasi. Tetapi siapa yang melakukan kan tidak ada. Lalu tiba-tiba keluar dari Kemenko itu mengenai list dari untuk PSN itu saya mengajukan. Lalu ditunjuk aja, dan ini penunjukan ini sangat bermasalah. Harusnya yang mengelola adalah kementerian atau badan atau pemerintah, ya.
seperti kawasan ekonomi khusus. Itu kan yang mengelola kan institusi, atau seandainya ada yang mau mengelola ya silakan, tetapi yang nanti mau investasi kan boleh siapapun gitu kan. Ini tidak boleh diborong oleh dia sendiri, diinikan oleh seolah-olah ini adalah monopoli ini gitu. Nah, jadi ada satu kawasan, ada satu PSN yang harusnya siapapun itu yang boleh nanti meminta, saya mau membangun ini di sini, saya mau membangun hotel di sana, saya mau membangun ini di sini. Itu harus ada bidding gitu kan. Nah, itu adalah misalnya kalau di daerah reklamasi seperti di Singapura. Nah, kenapa Singapura menawarkan daerah reklamasinya? Itu ke beberapa pihak gitu. Misalkan ada Marina Sands gitu ya. Terus itu ada beberapa pihak yang ditawarkan. Tidak boleh satu pihak gitu. Nah, ini sangat luas begitu dibuat oleh untuk satu orang aja ya, satu grup gitu ya, satu kelompok yang dimana terdiri hanya segelintir orang saja. Nah, di sini kemudian keluar fakta-fakta bahwa ternyata atas dasar desakan saya hidup, semua orang mulai berteriak kan gitu kan, ini salah nih, ini kemudian Menteri ATR, BPN ya. ATR Busro lalu mengatakan ini RT RW-nya bermasalah, terus ini bermasalah gitu. Jadi mulai terbuka. Nah, artinya pada saat itu kalau ini bermasalah, berarti apa yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sah. Tidak ada RT RW, tidak sah, tidak boleh yang seperti Yoris mengatakan oke nanti disusulkan. Mana bisa gitu kan, nggak bisa. Itu mesti ada tatanan dulu dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang menarik adalah kelihatannya dengan desakan-desakan begini dan mulai ada pemerintah institusi kementerian mengatakan bahwa ini bermasalah, lalu Aguan kelihatannya mulai terpojok, panik ya, mulai terpojok dia. Nah, begitu dia mulai terpojok, dia mulailah sekarang mencari jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah, karena harus diganti lagi sama dia. Dan yang sudah diurus bagaimana gitu, semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bantu. Ya, nggak mungkin bisa biaya ini semua gitu. Nah itu. Nah, jadi dia kelihatannya sudah agak tangan nih. Makanya ada wawancara dengan Tempo. tujuannya untuk Wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN apa segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya. Nah, jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter ini terbukti dari omongan Aguan sendiri. Ya, gitu konfirmasi ya? Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik, Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan. Nah, apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan tak mungkin dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra, segala gitu, PDP. Nggak mungkin itu. Yang saya melihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih, ini membahayakan, ya gitu kan. Dia minta ke situ gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Ada hubungan itu? Iya dong, itu kan dipreteli. Jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus melihat ada satu kesatuan. Nah, artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi. Jokowi panik, minta backup dari Prabowo. Kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga. Nah, ini yang menarik. Menarik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan belum ini
Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok, dan mudah-mudahan ya gugatan-gugatan dari teman-teman yang lainnya, ijazah palsu lah atau mulai naik lagi, mudah-mudahan ini akan mendapatkan tempat lagi di situ dan hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi saya rasa terkait dengan PSN begitu. Jadi apakah ada kerugian negara dan sebagainya, itu sebetulnya jauh lebih ini. Kalau PSN tidak jadi, itu berarti akan dikembalikan, ya kan? Akan dikembalikan. Tetapi rehabilitasi dari tanah rakyat ini akan menjadi masalah, akan menjadi masalah besar. Dan saya pikir ini akan menjadi musibah bagi Aguan. Ya, Makasih banyak. Terima kasih. Dokter. Racikan Berita